Baiklah sobat-sobatnya, berikut ini saya akan berikan sebuah kabar gembira untuk teman-teman semua tenaga non ASN dan juga ASN P3K, yang mana di sini Prolegnas DPR RI ini sudah menyusun dan juga mengajukan naskah akademik rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 atau yang sering dikenal dengan Undang-Undang ASN. Nah, kira-kira untuk detail perubahan undang-undang ASN yang saat ini sedang diajukan nanti kira-kira apa dan apakah dampaknya untuk kita? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, dalam program legislasi nasional atau Prolegnas, di sini salah satu diantaranya yang menjadi Prolegnas 2020 sampai dengan 2024 nanti adalah salah satunya. Ini adalah rancangan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor yang pada sudah menjadi usulan dari DPR RI, yaitu rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran, serta rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 teman-teman, yaitu tentang aparatur sipil negara. Itu adalah bersamaan diajukan ke Prolegnas bersama dengan rancangan undang-undang yang lain. Nah, kira-kira untuk rancangan undang-undang perubahan undang-undang ASN itu kira-kira seperti apa? Nah, berikutlah nanti untuk isinya teman-teman. Yang mana di sini adalah untuk naskah akademik dari rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau tentang ASN. Yang mana di ASN ini terdiri dari dua bagian ya, yaitu mulai dari PNS dan juga P3K. Nah, di sini kita lihat untuk isi atau detail isi rincian dari rancangan undang-undang yang nanti akan dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu adalah, jika kita melihat pada bagian bab yang ketiga, yaitu terkait tentang materi muatan dan keterkaitannya dengan hukum positif. Telah dilakukan analisis keterkaitan dengan hukum positif terkait tentang undang-undang ASN ini, yang mana untuk undang-undang ASN di sini penyusunannya itulah berdasarkan dari asas kepastian hukum, kemudian asas profesionalitas, kemudian asas proporsionalitas, kemudian keterpaduan dan juga delegasi. Juga ada banyak sekali asas-asas lainnya, yang mana di sini diantaranya inilah asas keadilan dan juga kesetaraan serta asas kesejahteraan, teman-teman. Yang mana dinilai di sini untuk yang pertama yaitu terjadi ketidakadilan ya bagi P3K, yang mana di sini undang-undang tersebut, undang-undang ASN itu membagi manajemen ASN ke dalam manajemen PNS dan juga manajemen pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Di dalam ketentuan umum undang-undang ASN dijelaskan bahwa PNS telah merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan untuk P3K itulah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dari pembagian tersebut, maka Undang-Undang ASN itu tidak hanya mengenal pegawai pemerintah sebagai pegawai tetap yaitu PNS, akan tapi juga mulai memperkenalkan sebuah sistem kepegawaian baru berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak yaitu P3K. Sedangkan untuk pembagian pegawai tetap dan kontrak menurut Undang-Undang ASN itu lebih buruk dan menyimpang dari pembagian pegawai tetap dan kontrak yang selama ini dikenal di dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Dalam ini sistem ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang mana untuk perjanjian kerja itu merupakan sebuah perjanjian dalam waktu tertentu dan hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya itu selesai dalam waktu tertentu, yang mana memuat pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya. Kemudian pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu paling lama 3 tahun, serta pekerjaan yang bersifat musiman, serta pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan. Sehingga dinilai terjadi ketidakjelasan dasar pembagian manajemen kepegawaian dalam manajemen PNS dan juga P3K. Selanjutnya membawa implikasi pada munculnya perbedaan perlakuan atas pegawai yang berada
di dalam sistem P3K, yaitu diantaranya yang pertama, sistem P3K tidak mengenal batasan waktu kontrak. Nah, Undang-Undang ASN ini hanya menyatakan bahwa masa perjanjian kerja ini paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan dari penilaian kinerja. Kemudian yang kedua, sistem P3K tidak mengenal kenaikan pangkat atau pengembangan karir ya, atau promosi. Hal tersebut berarti bahwa seorang P3K ini seumur hidupnya di sini nanti akan dikontrak ya untuk pangkat dan pekerjaan yang sama, karena pangkat dan perjanjian ini pada akhirnya akan terkait dengan tunjangan dan juga gajinya. Maka orang tersebut dapat memperoleh tunjangan dan gaji yang sama tanpa adanya peningkatan seumur hidupnya. Soalnya terdapat jabatan tertentu, yaitu jabatan pimpinan tinggi, yang pada dasarnya ini hanya dapat diisi oleh PNS. Nah, pegawai non PNS termasuk P3K juga ini hanya dapat mengisi jabatan tinggi tertentu dan setelah memperoleh persetujuan dari presiden. Dalam hal ini Undang-Undang ASN menyatakan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan pratama itu dilakukan secara terbuka dan juga kompetitif di kalangan PNS. Selanjutnya pada bagian yang keempat, yaitu sistem P3K tidak mengenal adanya jaminan pensiun. Apabila seorang PNS ini berhak atas jaminan pensiun dan juga jaminan hari tua, maka P3K ini hanya berhak atas jaminan hari tua saja, yang itu pun diatur secara sumber ya, dan tergantung dari sistem jaminan sosial nasional. Sehingga pada bagian yang kedua, yaitu perbedaan antara PNS dan juga P3K ini telah melahirkan perbedaan hak yang melanggar hak asasi keadilan ya, dan juga kesetaraan. Seperti telah diutarakan di sebelumnya, di sini terdapat beberapa kesempatan dan hak yang akan diperoleh oleh seorang PNS yang tidak bisa diperoleh oleh sejawatnya yang berstatus sebagai P3K. Nah, selanjutnya yang ketiga, Undang-Undang ASN juga melanggar asas kepastian hukum, terutama dalam kaitannya dengan kejelasan hubungan kerja antara pemerintah dengan pegawai P3K. Yang mana artinya di sini orang tersebut dapat sepanjang hidupnya menjadi pegawai kontrak tanpa ada kepastian hubungan kerja yang lebih pasti, yaitu menjadi pegawai tetap. Selanjutnya bagian yang kedua, yaitu ketidakadilan bagi pegawai non PNS yang sebelumnya bukan P3K. Dan selanjutnya untuk materi muatan perubahan yang diusulkan dalam prolegnas adalah diantaranya yang pertama, sistem kepegawaian yang tepat telah merupakan sistem kepegawaian yang tunggal, yaitu sistem kepegawaian yang memperlakukan pekerjaan yang sifatnya sama ini harus memiliki status dan sistem kepegawaian yang sama. Perbedaan status dan juga sistem kepegawaian hanya akan mengakibatkan kecemburuan perbedaan perlakuan dari sini adalah para pegawai yang sama bekerja pada instansi pemerintah. Perbedaan antara PNS dengan pegawai non PNS yang juga ini termasuk dalam kategori P3K yang tidak didasarkan pada sifat dan jenis pekerjaan sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap asas keterpaduan. Di dalam prakteknya, perbedaan ini hanya akan melahirkan sistem yang diskriminatif. Yang kedua, untuk menyelesaikan pegawai yang bukan berstatus PNS seperti tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan juga tenaga kontrak yang telah bekerja dan mengabdi di lingkungan pemerintah maupun juga lembaga negara. Selama ini perlu penambahan nomenklatur yang baru dalam RUU ini meliputi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, kemudian pegawai tetap non PNS dan juga tenaga kontrak. Adapun daftar dan jenis jabatan dari pegawai non PNS yang selama ini berstatus tenaga honorer, pegawai nggak tetap, kemudian pegawai tetap non PNS dan juga tenaga honorer kontrak secara terperinci adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dalam bidang pendidikan. Nah, dosen, guru TK, guru kelas, guru penjas, guru seni dan juga budaya, guru agama dan seterusnya adalah merupakan nomenklatur dalam dunia pendidikan. Demikian untuk tenaga kesehatan mulai dari dokter spesialis, dokter umum hingga di sini pada bagian nutrisionis serta tenaga kesehatan lainnya. Kemudian untuk bidang administrasi dan juga teknis lainnya ini dimulai dari penyusunan program evaluator, laporan, penata laporan dan seterusnya. Ini adalah untuk bidang-bidangnya teman-teman dalam tenaga teknis lainnya, termasuk juga untuk bidang penyuluh ya, mulai dari penyuluh pertanian, kemudian tenaga harian lepas, tenaga bantu penyuluh pertanian, tenaga harian lepas dan juga tenaga-tenaga lainnya. Selanjutnya untuk yang ketiga, tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS, tenaga kontrak yang pada saat undang-undang ini diundangkan telah secara terus-menerus bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 3 tahun itu wajib diangkat menjadi PNS secara langsung tanpa melalui ujian, hanya seleksi administrasi dengan verifikasi dan juga validasi.
Untuk yang keempat, mekanisme verifikasi dan validasi data dalam pengangkatan PNS secara langsung adalah kegiatan pemeriksaan kelengkapan administrasi bagi tenaga honorer, pegawai nggak tetap, kemudian tenaga non PNS dan juga tenaga kontrak dilakukan melalui verifikasi setelah validasi data oleh BKN ya dan atau Kementerian Lembaga Negara. Kemudian dari validasi tersebut selanjutnya diaudit oleh BPK, kemudian melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu mencegah terjadinya data yang fiktif. Dokumen utama yang dilakukan pemeriksaan inilah surat pengangkatan dari pejabat pembina kepegawaian. Kemudian untuk poin perubahan yang kelima, inilah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat dengan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu paling lama 3 tahun. Nah, di sini dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh jabatan pimpinan tinggi dan atau pekerjaan yang enggak terkait dengan jabatan administrasi dan fungsional dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan yang wajib atau kebutuhan dasar pelayanan publik. Dan untuk yang keenam, semua pegawai ASN mengikuti program jaminan sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu ada 5 jaminan sosial ya, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan juga jaminan kematian. Nah, selanjutnya untuk bagian yang ketujuh, apabila tugas, fungsi, dan wewenang dari lembaga negara yang menangani aparatur sipil negara selama ini belum berjalan secara baik, maka solusinya tidaklah serta-merta dengan membangun lembaga baru, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, tapi dilakukan penguatan serta perbaikan kinerja, koordinasi, dan juga akuntabilitas dari lembaga negara terkait tentang mengingat semua ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang KASN ini sebenarnya dapat dilaksanakan oleh kementerian maupun lembaga negara terkait, maka keberadaan KASN ini perlu dihapuskan. Kemudian yang ke-8, perlu dibuatkan peraturan pelaksanaan dari revisi Undang-Undang ASN ini, yaitu harus tetapkan paling lama 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini diberlakukan. Untuk yang ke-9, harus diatur ketentuan tenggat waktu pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS, dan juga tenaga kontrak menjadi PNS itu mulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Yang ke-10, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS, dan juga tenaga kontrak. Selanjutnya mengenai bab yang kelima, yaitu jangkauan arah, pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang. Yang pertama mulai dari ketentuan umum, kemudian ketentuan mengenai hak P3K, yaitu terdapat pada pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Yang mana P3K ini berhak memperoleh gaji tunjangan, fasilitas, cuti, pengembangan kompetensi, kemudian jaminan pensiun dan juga jaminan hari tua serta perlindungan. Dan untuk ketentuan mengenai pemegang kekuasaan pemerintahan ini juga diatur di sini, teman-teman. Kira-kira itu adalah detail rancangan perubahan Undang-Undang ASN tahun 2014 yang tentunya ini nanti kalau misalkan benar-benar disetujui dan juga disahkan, ini merupakan sebuah kabar gembira ya bagi Bapak Ibu guru P3K dan juga tenaga honorer ya, entah itu jabatannya itu apapun. Oke, semoga bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.